Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan kelanjutan dari pertempuran besar yang sedang terjadi di Mary Joyce. Saat ini akan diperlihatkan aksi dari para sekutu pasukan revolusi. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, di antara para sekutu itu ada dua kelompok terkuat yang terdiri dari ras Lunaria dan ras Buccaneer. Dua ras tersebut memang sangat langka dan keberadaan mereka pun dianggap sebagai musuh oleh pihak pemerintah dunia. Namun ada cukup banyak dari mereka yang berhasil bertahan hidup dalam suatu komunitas rahasia sehingga tidak terlacak oleh pihak pemerintah dunia. Pada masa lalu, Dragon berhasil menemukan tempat persembunyian mereka sehingga dia pun membangun hubungan yang baik dengan komunitas ras Lunaria dan ras Buccaneer itu. Dia lalu meminta mereka untuk menjadi sekutu pasukan revolusi agar bisa berjuang melawan pemerintah dunia bersama-sama. Kini ketika Dragon dan kawan-kawan sedang bertempur di Mary Joyce, para anggota dari komunitas dua ras tersebut pun datang untuk membantunya melawan para musuh. Untuk anggota ras Lunaria dan ras Buccaneer, dengan kemampuan yang biasa saja, mereka menghadapi agen Cypherpol. Sedangkan anggota dengan kekuatan yang hebat, mereka bertarung melawan beberapa satria suci yang ada di tempat itu. Di sini, para anggota ras Lunaria akan memakai berbagai teknik dari kekuatan manipulasi api yang mereka kuasai. Sedangkan untuk anggota ras Buccaneer, mereka akan memakai serangan-serangan fisik yang sangat kuat. Kehadiran dari orang-orang ini benar-benar sangat membantu pasukan revolusi dalam melawan pihak pemerintah dunia. Jadi, memang telah terungkap bahwa ras Lunaria yang masih hidup bukan hanya King saja, tapi ada juga beberapa orang yang masih bertahan hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Dan untuk ras Buccaneer juga sama, tidak hanya Kuma saja yang masih hidup, tapi ada juga beberapa orang dari ras Buccaneer yang masih bertahan dan bersembunyi di suatu tempat. Kedua ras itu kini memihak pasukan revolusi sebab Dragon telah menjalin kerjasama rahasia dengan mereka semua. Lafitte dari jarak aman pun masih terus menonton jalannya pertempuran. Setelah beberapa waktu yang lalu, dia menghipnotis seorang agen Cypherpol untuk mencari informasi. Saat ini, dia akan tersenyum ketika menyoroti aksi dari para ras Lunaria dan ras Buccaneer. Lafitte bilang, Dragon benar-benar sosok pemimpin yang sangat cerdas sehingga dia bisa membuat ras Lunaria dan ras Buccaneer menjadi sekutu mereka. Setelah itu, cerita akan beralih ke bagian bawah Red Line di sisi Paradise. Jadi, bagian yang kacau bukan hanya bagian bawah Red Line di sisi New World saja, tapi juga di sisi Paradise. Karena memang sekutu pasukan revolusi itu melancarkan serangan dari dua sisi sekaligus. Jika serangan di sisi New World dipimpin oleh ras Lunaria dan ras Buccaneer, maka untuk serangan di sisi Paradise dipimpin oleh Koshiro, guru Zoro saat di dojo dulu alias ayah dari Kuina. Pada masa lalu, pasukan revolusi memang pernah datang ke dojo itu, sehingga mungkin dari sanalah mereka mulai membangun hubungan kerjasama dengan Koshiro. Koshiro sendiri memang terlihat sangat sederhana dan tampak seperti orang yang biasa-biasa saja. Namun, di balik penampilan itu, rupanya dia memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Dalam pertempuran ini, Koshiro akan melancarkan berbagai serangan yang membuat pasukan angkatan laut menjadi kerepotan. Dia bahkan bisa mengalahkan beberapa Vice Admiral yang mencoba untuk menghalanginya. Cara Koshiro memakai pedang terlihat sangat tenang. Jadi, ketenangan tampaknya adalah ciri khas dalam gaya berpedang dari Koshiro. Koshiro mampu melancarkan tebasan yang sangat kuat dan juga presisi, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Dia juga bisa menebas semua tembakan yang terarah kepadanya, baik itu tembakan senapan maupun tembakan meriam. Berhubung Koshiro ini adalah orang yang tidak terkenal, maka para marinir pun bingung siapa sebenarnya sosok pendekar pedang yang kuat itu. Ketika banyak marinir masih bertanya-tanya, salah seorang murid Koshiro dari dojo yang ikut bersamanya pun akan mulai bersuara. Dengan penuh rasa bangga, dia bilang bahwa Koshiro merupakan guru dari tangan kanan Yonko Luffy, yakni Roronoa Zoro. Para marinir itu pun menjadi sangat terkejut dan semakin
semakin merasa terintimidasi oleh sosok Koshiro. Seperti yang kita tahu, nama Zoro sekarang ini memang sudah sangat besar, sehingga wajar bila orang-orang itu menjadi sangat terkejut saat mendengar Koshiro merupakan guru dari Zoro. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, dunia matahari Elbaf akan mendapat sorotan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, sekarang ini Franky, Bonnie, dan Lilith telah berkoordinasi dengan para prajurit raksasa yang ada di sana. Masing-masing dari mereka pun memimpin satu kelompok berisi belasan prajurit raksasa dengan tujuan yang berbeda-beda. Kelompok Franky akan menyerang Satria Suci Summers. Kelompok Bonnie akan membebaskan para kru bajak laut Straw Hat yang sedang terikat oleh kekuatan musuh. Dan untuk kelompok Lilith akan melawan para monster mimpi buruk. Saat ini, kelompok Franky sudah bergerak dan mulai bertarung melawan Summers yang ada di sana. Mereka tidak sembarangan menyerang, melainkan mengikuti instruksi dari Franky agar bisa bertarung dengan optimal menghadapi sang Satria Suci itu. Lalu, untuk kelompok Bonnie, di tengah perjalanan menuju ke tempat Nami dan kawan-kawan, mereka malah dihadang oleh Killingham, sehingga mau tidak mau mereka pun harus mulai bertarung. Kemudian, untuk kelompok Lilith, mereka menyerang para monster mimpi buruk di sekitar sana. Nah, Lilith bisa bertarung dengan baik karena dia menggunakan suatu senjata khusus. Sementara itu, dia pun memakai telepati untuk berbicara dengan Vega Panggabungan. Untuk mengingatkan kalian kembali, setelah insiden Egghead yang lalu selesai, 4 klon Vegapunk yang terdiri dari Shaka, Pythagoras, Edison, dan Atlas bergabung ke dalam satu tubuh dan memiliki 4 kesadaran yang berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai Vegapunk gabungan. Lilith pun berkomunikasi dengan mereka untuk menceritakan situasi di Elbaf sambil terus bertarung. Diketahui bahwa Vegapunk gabungan sedang berada di Pulau Wano dan bertemu dengan Haredas. Selain itu, di sana pun ada juga beberapa ilmuwan hebat lain yang datang berkumpul untuk membicarakan hal-hal penting. Sebelum menutup komunikasi dengan Lilith, Vegapunk gabungan meminta Lilith untuk berhati-hati karena kedepannya nanti masih banyak hal yang harus dilakukan. Sementara itu, di tempat Nami dan kawan-kawan yang sedang terikat, mereka terus berbincang satu sama lain mengenai berbagai hal. Namun, Brook tampak hanya diam saja. Nami pun menyadari diamnya Brook sehingga dia bertanya, ada apa dengan Brook? Sang musisi bajak laut itu pun menjawab bahwa ada sesuatu yang cukup mengganggu pikirannya saat ini. Sepertinya sesuatu yang Brook maksud di sini adalah soal kebenaran tentang Gunko. Dia bertanya-tanya, apakah Gunko memang gadis yang dia kenal pada masa lalu atau bukan? Seperti yang kita tahu, memang benar Gunko adalah gadis tersebut. Hanya saja, mengapa mereka bisa saling kenal dan apa hubungan dari keduanya masih misteri. Karena ketika Gunko mulai mengingat hal itu, Imusama langsung mengambil alih kesadarannya sampai sekarang ini. Imusama seolah tidak mau Gunko mengingat lagi masa lalunya dan mengingat kembali soal Brook. Pasti ada rahasia besar antara Gunko dengan Brook yang mana Imusama tidak mau hal itu dibahas lagi. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu juga akan ditampilkan. Di sana ada pertarungan antara Kuzan melawan seorang kru inti Shanks yang bernama Hongo. Tentu dari segi kekuatan, kemampuan, dan juga pengalaman, Kuzan lebih unggul dibanding anak buah Shanks itu. Meski begitu, Hongo tetap memberi perlawanan yang cukup baik. Dia memakai beragam teknik serangan dalam duel menghadapi sang mantan admiral tersebut. Salah satu skill yang Hongo gunakan adalah mengeluarkan bilah udara dari mulutnya melalui sebuah raungan. Tampaknya Hongo ini bukan pengguna kekuatan buah iblis, sama seperti para kru inti Shanks yang lain. Jadi, teknik yang Hongo pakai di sini mungkin berasal dari suatu ilmu bela diri tertentu atau sebuah kemampuan unik yang dia ciptakan sendiri. Di area lain, pertarungan Bogart melawan Seraphine Mihawk pun masih terus berlanjut dengan seru dan juga menarik. Bogart memuji kemampuan S-Hulk yang sangat hebat, tapi bukan berarti Bogart akan kalah darinya. Sang tangan kanan Garp itu masih lebih unggul, sehingga bila dia bisa terus mempertahankan keunggulan dan meningkatkannya, maka Bogart
berpotensi untuk menang. Sementara itu, di area pelabuhan, Garp masih beristirahat untuk memulihkan sedikit tenaga. Di sana cukup banyak aliansi Kurohige yang mencoba untuk mengambil kesempatan menyerang Garp yang sedang beristirahat itu. Tapi ada pula beberapa marinir yang menjaga Garp di sana. Nah, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak musuh yang berdatangan ke tempat itu, sehingga para marinir itu pun kerepotan dan juga mulai terdesak. Ketika para aliansi Kurohige sudah berhasil menembus pertahanan dari para marinir itu, untung saja tenaga Garp sudah mulai pulih. Dia lalu bangkit dan mulai memancarkan haki yang sangat besar, yang menandakan bahwa sang legenda itu siap untuk bertarung kembali. Proses pemulihan kekuatan Garp ini terbilang sangat hebat. Sebelumnya memang kita telah melihat Shiki bisa bangkit lagi, tapi dia harus meminum ramuan dari Dokyu yang memiliki sebuah efek samping. Kuzan juga kurang lebih sama. Dia bisa bangkit lagi setelah meminum obat menambah stamina, walau memang itu hanya obat biasa yang tidak memiliki suatu efek samping. Nah, sedangkan Garp ini, dia bisa pulih kembali tanpa obat atau ramuan apapun. Di umurnya yang sudah tua, tentu sangat mengagumkan ketika dia bisa bangkit lagi tanpa bantuan obat apapun. Bahkan di sini Garp yang mulai bangkit lagi sempat memancarkan aura haki yang sangat besar sampai bisa dilihat oleh banyak orang di sana. Sang Shanks dan Kurohige yang sedang berada di tengah kota pun bisa melihat pancaran haki yang sangat besar dari Garp itu. Shanks tersenyum dan bilang, kakek dari Luffy itu memang sangat hebat. Meski sudah tua, dia masih bisa bertahan dalam pertempuran yang intens ini. Bahkan pancaran hakinya itu menandakan bahwa sebentar lagi Garp akan segera mengamuk kembali. Di lain sisi, Kurohige kaget melihat aura haki Garp itu. Dia pun bilang, meski mereka sudah memanggil para aliansi terkuat termasuk Shiki, mereka masih belum bisa menumbangkan Garp di sana. Sedangkan Kuzan, dia hanya terdiam saat melihat haki Garp itu. Entah dia senang atau kesal atas situasi ini. Yang jelas sebentar lagi, dia akan melihat Garp mengamuk lagi di Pulau Hachinosu. Shiki yang saat ini sedang berduel melawan Sengoku, fokusnya menjadi teralihkan ketika melihat haki Garp itu. Karena terbesit dalam pikiran Shiki, kalau Garp sampai mengamuk, Hachinosu akan lenyap dalam setiap kali serangan. Sehingga, dalam situasi itu pun, Sengoku berhasil melancarkan serangan telak kepada Shiki. Sengoku pun bilang, jangan lengah jika kau tidak ingin mati. Berpindah ke Pulau Karaibari, pertempuran di sana masih terus berjalan. Beberapa waktu yang lalu, ada hal menarik yang terjadi di bagian pelabuhan, di mana Germa datang untuk membantu Crossguild atas saran dari Kaisar Dunia Bawah bernama Duvel. Vince Smoke Judge dan anak-anaknya pun segera memasuki bagian pulau, sedangkan Caesar Clown bertempur di area pelabuhan. Kemudian pasukan Germa yang berjumlah cukup banyak itu langsung bergerak ke berbagai arah di Pulau Karaibari. Dari kejauhan, Buggy telah kembali memantau pertempuran yang sedang terjadi. Setelah beberapa waktu yang lalu, dia berpidato untuk membangkitkan semangat para anak buahnya yang sedang bertarung itu. Nah, sekarang Buggy akan tersenyum puas melihat kedatangan dari pasukan Germa karena pihak mereka menjadi unggul kembali. Uroge yang sedang bertarung melawan Seraphim Doflamingo pun antusias dengan keadaan sekarang yang menjadi semakin seru. Kemudian ketika Vince Smoke Judge dan anak-anaknya menerobos semakin jauh, Vice Admiral Pomsky dan Vice Admiral Hound menghalangi jalan mereka. Niji dan Yonji pun berhenti untuk menghadapi dua Vice Admiral itu, sedangkan yang lain tetap lanjut berjalan. Di sini, kemampuan dari Judge dan anak-anaknya sudah meningkat lebih kuat dari versi mereka di Whole Cake Island yang lalu. Sebab usai kejadian itu, mereka mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!